Sebuah kisah dari seorang narasumber, sebut saja namanya Ayu. Suatu hari, Ayu mengendarai sepeda motor dan mendadak Ayu terpental ketika motornya yang melaju kencang menubruk truk yang sedang terparkir di tepi jalan. Tubuhnya terasa amat nyeri, bahkan sulit berdiri. Seseorang berbaju hitam menolong dan membantunya berdiri. Lalu sosok itu pergi sebelum Ayu sempat mengucap terima kasih. Setelah bangun, Ayu segera berjalan kaki. Dia tak tahu apakah motornya masih bisa digunakan. Dia mencoba meminta tolong pada orang-orang, namun tak ada yang peduli. Justru orang-orang itu berkumpul di tempatnya tadi terjatuh. Ayu terus berjalan, tak peduli arah dan tujuan. Tiba-tiba dia merasa asing di suatu tempat yang amat gelap, seperti sebuah lorong panjang dengan setitik cahaya di ujung sana. Tetapi entah mengapa, walau terus berjalan, ujung jalan tersebut tetap jauh juga. Malah Ayu merasa ujung jalan tersebut semakin jauh. Lelah tak jua sampai membuat Ayu duduk bersandar pada sebuah pohon besar nan rindang. Perasaannya kini amat takut, sedang di mana kini dia berada, hanya sendiri. Seketika suasana gelap itu pun berubah menjadi banyak orang lalu lalang, tapi entah mengapa suasananya masih terasa sunyi. Ayu mulai ketakutan dengan suasana ini. Di tengah rasa takut itu, Ayu didatangi oleh seorang kakek yang Ayu merasa dekat dan bahkan seakan orang tersebut seperti keluarganya, tetapi Ayu sama sekali tidak mengenali wajahnya. Kakek itu pun berbicara pada Ayu, "Cucu, kenapa kamu diam di sini? Pergilah menuju ujung jalan yang bercahaya itu," tegas kakek itu. Ayu pun tersadar bahwa dia masih berada di bawah pohon besar di tempat gelap. Dia pun langsung berlari menuju jalan yang bercahaya tersebut. Sesampainya di ujung jalan, cahayanya semakin terang dan membuat Ayu silau. Tetapi Ayu terus berjalan. Seketika Ayu pun berada di pintu halaman rumahnya. Banyak tamu, mobil ambulans, dan semua anggota keluarganya menangisi sesuatu yang terbujur kaku di ruang tamu. Dibalut keranda dan kafan, bendera kuning terpasang di sisi pagar halaman. "Siapa itu yang meninggal di rumahku?" pikir Ayu. Semua anggota keluarganya dipandangi satu persatu. Semua lengkap. Dia menyapa ibu, bapak, dan kakaknya. Tak ada yang menyahut. Mereka seperti dirundung duka mendalam. Bapaknya mendekat pada sosok di keranda. Disibak kain kafannya. Ayu terkejut dia melihat dirinya sendiri. Semua anggota keluarga menangis. Ayu berteriak, mendekat kepada ibu dan bapaknya, mencoba bicara, mencoba berteriak, tapi mereka tak melihatnya. Bahkan sentuhan tangan Eva menembus begitu saja. Ayu bertanya dalam hati, apakah dirinya sudah mati? Ayu merasa kebingungan dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba tubuhnya diseret ke belakang. Sesuatu yang kuat menariknya keras dan kasar. Ayu berteriak, berusaha memberontak, tapi tetap saja tak berkutik. Beberapa saat lamanya dia merasa dihempaskan ke sebuah lubang yang sangat dalam. Tubuhnya merasa sakit, ngilu, dan remuk di beberapa bagian. Menangis pun sudah percuma. Dia hanya berteriak, merintih kesakitan di sebuah dasar lubang yang penuh duri-duri tajam.
Di tengah rasa takut dan perih tak terbayang, tiba-tiba terdengar suara menggelegar, membuat jantungnya seolah copot. Sosok tinggi besar berjalan dari kejauhan. Langkah kaki sosok itu membuat tempat dia berada berguncang. Sosok seram tak terbayangkan sebelumnya semakin mendekat. Raksasa berwajah amat menakutkan menatapnya. Memiliki 10 pasang tangan dengan berbagai macam benda menakutkan yang dia kenal di dunia seperti linggis, palu besar, gergaji, batu, ular berkepala 3, juga kobaran api. Ayu memohon dan meminta ampun, tapi makhluk itu terus mendekat semakin dekat. Sebuah batu besar dilempar ke tubuh Ayu. Batu yang sangat panas, mungkin itu debu dari neraka. Tubuh Ayu tergilas, remuk, dan hancur. Lalu utuh kembali. Linggis yang membara mendekatinya, menusuk melalui kelamin hingga mulutnya, seperti sate, lalu ditarik sangat keras. Dia tak sempat berkata-kata, hanya diam. Meski mulutnya berteriak dan memohon tanpa kendalinya, makhluk itu tak berhenti menyiksa, terus-menerus hingga entah berapa lama. Di saat Ayu sudah pasrah dengan siksaan yang diterimanya dan menyadari ini semua karena dosa yang dia perbuat, Ayu menengadahkan wajahnya. Secercah tetesan air pun membasahi tubuhnya. Entah dari mana air itu berasal, tetapi air tersebut sangat sejuk. Tubuhnya tiba-tiba pulih, segar seperti biasa. Muncul cahaya terbang berkilauan, menghampiri Ayu. Cahaya tersebut berubah menjadi sesosok wanita cantik, teramat cantik, membuat Ayu kagum dan tak sadar bibirnya terus memuji Tuhan. Sosok rupawan itu menggandeng Ayu, menuntun pada sebuah telaga yang berkilau bagai mutiara. Segera semua pakaian Ayu dilucuti. Ayu berendam di telaga itu, merasakan nikmat luar biasa. Dia bercermin pada air yang tenang, memandang wajahnya. Dia kaget, wajahnya putih bersih, sangat cantik. Sementara sosok rupawan itu mendanani Ayu bagai bidadari, menuntun dirinya menuju sebuah pintu gerbang bertahta emas berlian. Ayu menyentuh pintu itu. Dia berdecak kagum dan segera ingin masuk. Terdengar senyum dan tawa riang dari dalam. Tak sabar, Ayu segera ingin bergabung, namun sosok rupawan itu menahannya. Belum saatnya kamu kemari, pulanglah, temui ibu dan ayahmu, ucap sosok rupawan itu. Ayu kecewa, namun tak bisa berbuat apa-apa. Dia berjalan menyusuri sebuah jalan yang panjang. Di semua sisi jalan, bagai layar televisi yang besar, dia menyaksikan sendiri drama kehidupan yang dia lalui sedari dalam kandungan, lahir, dan dewasa. Bagaimana dia berlaku buruk pada ibunya, bagaimana dia berbohong pada ayahnya, hingga bagaimana dia menyerahkan kehormatan pada seorang pria di usia belia. Ayu menangis, pilu sangat ia rasakan. Samar-samar dia dengar suara ibunya yang berdoa, menyebut namanya. Dia rasakan rindu yang amat sangat pada ibu dan keluarganya. Lalu Ayu ambruk tak berdaya. Tubuhnya serasa terserap ke dalam sebuah dimensi. Dan seketika Ayu terbangun dari kematian. Dia duduk kebingungan di sebuah keranda yang terbuka. Dia ingin berucap tapi lidahnya kaku. Semua orang di sekitar berlari ketakutan. Namun di tengah kepanikan, dia mampu melihat ibunya yang tersenyum menghapus air mata, menghampiri Ayu tanpa kata, lalu memeluk erat putri tercinta. Dilucuti semua kafan yang menutup tubuhnya, lalu Ayu tak sadarkan diri. Berhari-hari dia tak mampu bicara, tak mampu berjalan, hanya tatapan redup yang kosong. Sesekali melihat ke penjuru ruangan. Masih terbayang pedihnya siksa dan indahnya gerbang surga.
Andai manusia yang hidup melihat sekali saja wajah malaikat maut, bisa saja nyawanya terpental dari raga karena sosok mengerikan yang membuat takut manusia. Dia tak mampu bercerita kepada siapapun tentang alam kubur yang baru saja dia kunjungi. Lidahnya kaku dan membisu. Dia lupa bagaimana berbahasa karena dalam pikirannya dia berada di alam sana bertahun-tahun atau mungkin ratusan tahun menerima siksa yang pedih. Meski di dunia ini dinyatakan tewas hanya beberapa jam saja. Perlahan waktu berlalu, Ayu kian membaik. Dia menceritakan hal itu pada ibunya dan meminta untuk jangan bercerita kepada siapapun tentang hal itu. Ayu yang dulunya binal, kini berubah lebih agamis, memperhatikan perilakunya yang terhadap sesama manusia. Dia rendah hati, suka membantu, tutur katanya lembut, dan pandangannya pun senantiasa tertunduk.